tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman semua. Di sini saya sebagai dosen sistem informasi akan mencoba menjelaskan ya tentang research stream bagi teman-teman yang di domain saya sistem informasi bagian artificial intelligence, jadi penerapan AI dalam sebuah sistem informasi begitu ya. Mungkin yang pertama perlu diketahui, suatu penelitian itu wajib ada research stream. Apa sih research stream itu? Research stream adalah suatu alur penelitian ya, perkembangan penelitian. Contohnya apa? Contohnya saat kita bicara mobil zaman dulu ya, tenaganya mungkin dari uap kemudian berubah ke bentuk minyak ya, kemudian hibrid, dan nanti akan ke listrik, kemudian ke hidrogen. Itu adalah research stream. Jadi bicara satu topik yang sama tapi terus berkembang gitu ya. Kita bicara mobil ya, mobil terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat begitu. Nah, research stream di artificial intelligence, khususnya di sistem informasi atau umumnya di artificial intelligence, punya trik yang unik teman-teman. Jadi yang saya pegang dari dulu dan sampai sekarang dan masih relevan ilmunya itu adalah saya menggunakan dataset. Jadi contoh nih, di penelitian ini saya menggunakan beberapa dataset, 4 dataset. Kita bahas satu dulu sebagai contoh ya. Jadi suatu research stream, gampangannya kita baca penelitian yang menggunakan dataset yang sama begitu. Pasti ada yang bertanya, Pak, kalau di satu topik banyak dataset, nah pilih dataset yang paling populer begitu ya. Makanya di penelitian AI biasanya penelitian dataset populer 1, 2, 3, 4 yang paling populer biasanya kayak gitu. Oke, contoh nih, ini dataset summary. Ini bukan. Bentar. Ini saya kasih contoh. Oke, contoh nih. Jadi di suatu dataset ya, misal track dataset nih. Ya. Track dataset penelitian sebelumnya ini 1, 2, 3. Jadi ada yang menggunakan glove, word and blending, emotion, sensor, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah research stream kalau di bidang AI, di bidang kita. Ya, gampangannya kayak gitu. Jadi kalau ada yang berteori nggak harus satu dataset research stream itu, ya monggo. Tapi yang paling mudah untuk kita mengetahui suatu research stream yaitu fokus menggunakan satu dataset, track dataset. Ya udah, kita cari beberapa penelitian yang menggunakan track dataset begitu. Kemudian kita rangkum evaluation metric ya. Evaluation metric itu apa? Evaluation metric adalah arena ya, kompetisinya. Jadi contoh, kita ikut lomba mobil begitu ya. Yang dinilai apa? Kecepatan yang pertama. Ya, jadi kecepatan adalah salah satu evaluation metric. Semakin cepat mobil kita, semakin menang begitu. Nah, setiap evolusi mobil diharapkan akan mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kecepatan adalah satu evaluation metric. Contoh evaluation metric lainnya, contoh efisiensi. Kan ada tuh sekarang mobil hemat energi begitu ya. Nah, jadi evaluasinya adalah seberapa hemat mobil tersebut begitu. Nah, kita bisa mengetahui research arena-arena ini dari mana? Dari penelitian terdahulu. Jadi saya harus baca dulu penelitian nomor 43 ini. Kemudian saya lihat kompetisinya apa saja sih? Apakah akurasi, apakah micro average, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian kita pindah ke
punyanya ini 44, saya rangkum juga. 41 saya rangkum juga. Setelah kita membaca semua, kita tahu nih, oh ternyata untuk dataset track ya, teknik evaluasinya apa saja, kan ada tuh di setiap paper. Begitu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kok paper 41 nyeleneh begitu ya, tidak menggunakan teknik evaluasi yang sewajarnya, tapi menggunakan evaluasi yang lain. Nah, ini perlu diwaspadai karena suatu mobil ya, suatu lomba hemat energi, contohnya ya, suatu lomba mobil hemat energi, pastinya punya matrik yang sama. Jadi kalau kita lomba di mobil hemat energi ya evaluasinya, matrik evaluasinya adalah seberapa hemat mobil kita, begitu. Kalau ada yang tidak sesuai dengan umum ya, matrik evaluasi umum, berarti mobil tersebut, satu mobil ini tidak sesuai atau bahkan bisa didiskualifikasi. Begitu. Jadi cara gampangnya anak AI untuk mengetahui research stream adalah fokus menggunakan satu dataset. Oke. Kemudian, Pak, saya kalau punya 2 dataset, ya berarti Anda harus mencari dataset track, misal nih, dan Cybertroll, ya silakan Anda cari. Yang menggunakan dataset Cybertroll apa saja, yang menggunakan dataset track apa saja. Begitu. Kemudian ya cari tahu skor-skornya apa saja, sejauh mana. Kemudian kalian bandingkan dengan milik kalian, begitu. Harapannya kalian punya mobil yang paling bagus, begitu ya, yang paling advance lah harapannya. Tapi untuk kelas S1 saya rasa tidak perlu se-advance itu, karena memang mencari novelty yang baru cukup susah dan memang bukan scope kalian, sehingga cukup so-so aja, yaitu comparable saja. Jadi misal sekarang 89, kemudian kalian menemukan 87 atau 90, it's okay gitu, nggak ada masalah gitu ya. Jadi research stream di AI beda dengan domain yang lain, yang dimana misal di domain teori kita harus tahu teorinya berkembang sejauh mana, kemudian diterapkan sebagaimana, dan bias kadang ya, karena memang teori itu ya nanti ada teori praktis tuh, teori itu praktis, dan itu sangat cepat ya pergerakannya. Nah, kalau di kita AI cukup mudah. Kita tinggal cari satu dataset ya yang paling populer. Kemudian cari penelitian sebelumnya yang menggunakan dataset ini sudah sejauh mana, mobilnya sudah sejauh mana. Kemudian kita purpose mobil yang baru. Begitu. Itu research stream. Sangat mudah sekali dibandingkan penelitian-penelitian lain ya. Atau mungkin karena saya advance di sini sehingga memang saya menemukan kuncinya, caranya agar menemukan satu research stream. Oke, yang pertama itu research stream. Yang kedua, perbedaan penelitian kita dengan penelitian di domain lain ya, di topik lain adalah kita punya framework. Ya, framework yang kita omongkan itu seperti apa? Ini adalah framework. Oke, ini adalah framework. Framework di kita itu tidak diagram yang misal UTAUT ya. Kalian pasti pernah dengar ya. Alhamdulillah. Contoh framework UTAUT. Pasti teman-teman pernah dengar ya. Framework yang di teori yang banyak diterapkan seperti ini. Ya, ada construct ya, kemudian ada variabel. Ini lebih jelas. Ini construct yang bulat-bulat construct, ini adalah variabel, dan ini adalah hipotesis. Di AI, di data related tidak seperti ini. Ini bukan framework yang kita harapkan gitu ya. Framework yang kita harapkan adalah seperti ini. Jadi ada input ini ya kita jelaskan ya, vektor, kemudian embedding dimension lalala, kemudian ini inputnya apa, kemudian outputnya apa, sampai dengan outputnya apa. Ini adalah penelitian AI. Jadi berbeda dengan teori yang menggunakan framework seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau teori seperti ini apakah susah, Pak?
saya tidak bisa menjawab, tapi saya pernah mensitasi beberapa teman saya yang memang berkecimpung di top tiernya teori seperti ini. Susah. Kenapa? Karena evidence yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa suatu hipotesis benar itu tidak semudah yang signifikan selesai gitu, enggak, tapi ada bukti-bukti yang lain begitu. Kalau di kita nggak main hipotesis ya, kita nggak ada hipotesis apakah token embedding mempengaruhi BERT gitu, enggak, tapi langsung input, proses output, selesai. Ini framework kita, framework AI, berbeda dengan framework di selain KDD atau selain data related AI yang menggunakan framework yang bentuknya seperti ini, hypothesis approach. Kita menggunakan seperti ini framework kita. Jadi kalau ada AI kemudian frameworknya ini, ya salah besar gitu ya. Tapi Pak, apakah bisa penelitian AI mengaplikasikan framework seperti ini? Bisa. Gimana caranya? Jadi nanti di akhir video akan saya terangkan begitu ya. Jadi ada case-case khusus kita bisa mengaplikasikan ini ke dalam penelitian AI, tapi nanti di akhir nanti akan saya ceritakan. Ini adalah framework untuk AI. Kemudian di sini kan ada BERT ya, BERT encoder. BERT encoder ini saya tulis kotak di sini ya. Nah, kemudian di bagian bawah saya terangkan BERT seperti ini, transformer ini encoder. Oke. Nah, di transformer juga saya jelaskan transformer seperti ini. Jadi sebenarnya saya menjelaskan satu framework ini secara umum, kemudian saya pecah-pecah ke yang lebih spesifik. Ini saya bedah BERT-nya saja, yang ini saya bedah attention-nya saja. Itu attention adalah bagian dari BERT ini ya. Transformer bagian dari BERT ini, transformer 1, 2, 3, 4 sampai 12. Oke, jadi bisa dipecah-pecah begitu. Sampai dengan elemen paling kecil yaitu self attention, key KV, key matmul scale sampai dengan dimultiplikasi lagi dengan value. Jadi kita bener-bener dari awal, framework yang awal itu umum ya, kemudian turun ke bawah itu spesifik, turun lagi spesifik sampai dengan paling kecil ya, protolan paling kecil gitu. Ini kebetulan yang padat cuma di satu titik, yaitu di BERT ya, kebetulan. Kemudian Pak, bagaimana jika yang padat nggak hanya satu, mungkin BERT kemudian ada BERT lagi di sini, ada 2 BERT, atau jangan BERT deh, misal T5 arsitekturnya berbeda, ya silahkan dijelaskan T5 arsitekturnya seperti apa, kemudian input outputnya seperti apa. Ini input proses output begitu ya, pasti ada input proses dan output, di kita pasti ada itu, kalau nggak ada itu salah. Kemudian ini juga ada input proses output, kalau nggak ada ketiganya ini salah begitu. Oke, saya rasa sudah jelas. Kemudian ya, ini input proses output ya, jelas. Ini ada purpose algoritma, karena memang saya menciptakan algoritma yang baru, tapi saya nggak akan jelaskan ini karena bukan scope-nya teman-teman S1. Kemudian di akhir itu saya menambahkan statistik di sini. Ini bisa dilihat ya. Jadi ini research stream, kemudian ini juga research stream dalam dataset headbase ya. Kita sebagai anak AI harusnya langsung tahu ya, oh ini tabel banyak, reference ini adalah research stream begitu. Oke, ini kualitatif. Oke, ini statistik ya. Tadi Bapak di saat menjelaskan tentang framework ya,
Kan ada yang seperti utaut yang seperti ini, ada yang punya kita sendiri yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi bisa klik ya teman-teman yang mau membaca itu. Oke, di sini ada uji statistik teman-teman, bisa dilakukan untuk memastikan apa. Misal ini ada beberapa improvement ya, improvement pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, kita kalau digambarkan ya, misal ini constraint pertama itu bird ya. Model ya, misal satu model mempengaruhi apa, mempengaruhi nilai di setiap research stream. Jadi bentuknya seperti ini. Uji yang dilakukan apa? Uji yang dilakukan adalah menggunakan t-test kalau nggak salah di sini. Menggunakan t-test ya kalau nggak salah. Jadi ada memang pengujian signifikansi. Apakah improvement dari BERT ke BERT CNN ini signifikan gitu? Apakah BERT CNN ke BERT SP ini signifikan? Apakah ke semi supervised signifikan? Itu bisa menggunakan t-test. Kalau nggak salah Wilcoxon juga ada dua tes ya yang kita gunakan. Begitu. Jadi kita nggak menggunakan framework seperti ini yang seperti orang sosial ya, yang misal utaut, misal tam, no, acceptance model kalau nggak salah, acceptance model tam seperti ini atau yang lain. Enggak, ini untuk orang sosial, kita nggak sosial gitu. Kita buat kaum introvert, malas keluar gitu. Jadi framework, sekali lagi saya ulangi, framework kita bukan seperti ini. Oke, framework kita seperti ini, jadi berbeda. Mana tadi ya? Seperti ini, jadi berbeda. Kemudian, Pak, apakah di kita perlu ada teori? Teori, saya jujur jarang mendengarkan ada teori yang salah gitu, jarang, karena penelitian kita emang fast forward, kita perkembangannya cepat sekali gitu ya. Jadi misal ini TAM kan, teknologi kan acceptance model, oke. Sorry, bukan theoretical, teknologi acceptance model TAM ini adalah sebuah teori gitu. Jadi teorinya ini, hipotesisnya mempengaruhi ini dan ini mempengaruhi ini dan ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini. Ini teori, gitu ya. Di AI nggak ada teori gitu, nggak ada yang pernah membangun teori ini mempengaruhi ini, no. Oke ya, bedakan. Oke, bedakan. Jadi nggak ada salah teori atau bahkan di bab 2, di bab 1 teori ini adalah enggak, itu bukan penelitian kita. Kita research stream. Oke, kalau bingung nanti tanya saya atau saya berikan PDF yang publikasi top tier saya, bisa belajar dari situ. Oke. Jadi tidak semua penelitian sama. Gitu ya. Tidak semua penelitian sama. Apakah contohnya gini sederhananya. Misal ada orang biologi deh, jangan biologi deh, fisika mungkin ya. Saya jarang pernah. Orang matematika contohnya. Orang matematika penelitiannya full matematik gitu. Ya, jadi ada pembuktian. Pertanyaannya di SI ada pembuktian atau tidak? Kan tidak. Ya, nggak ada pembuktian. Nggak ada proof appendix, proof gitu nggak ada. Kita ya seperti ini, input proses output. Jadi teorinya transformer ya udah transformer. Kalau ditanya transformer itu apa, transformer adalah apa gitu, dan itu nggak ada benar dan salah begitu ya. Kecuali ngawur ya, emang gak cocok ya. Tapi
sebenarnya bukan suatu hal yang besar kalau kita salah di teori, karena memang selama framework kita berjalan, logika kita berjalan, ya teori itu bisa diciptakan, bahkan bisa kita ciptakan. Contohnya di dalam penelitian ini saya menciptakan teori baru, memang semi meta supervised, ini baru, belum ada sebelumnya. Saya menciptakan teori baru, di conclusion kayaknya ada. Ini teori baru. Kalau ditanya, Pak, semi meta supervised itu apa? Ya saya bisa menjelaskan. Tapi kalau ada orang lain bisa menjelaskan mirip-mirip, ya oke, nggak masalah. Nggak harus exactly the same. Ya, kecuali ya teori ini harus exactly the same. Ya, ini mempengaruhi ini. Nggak mungkin kita external variable mempengaruhi langsung actual system use. Nggak boleh, salah. Gitu, bedanya itu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan pendek tentang research stream, teori, dan juga framework ya. Research stream, teori, dan juga framework. Setiap penelitian berbeda, stylenya berbeda, nggak boleh disamakan, gitu ya. Kalau ada yang menyamakan, ya berarti membuang waktu gitu, ngapain? Sebenarnya membuang waktu, dan setiap penelitian pasti berbeda, gitu ya. Kemudian, Pak, apakah saya boleh menganalisis speech detection tapi sudut pandangnya sosial? Ya monggo, silahkan, tapi bukan di lab saya, gitu. Di lab saya, di lab kita itu fokus ke AI, membuat AI. Kalau mengaplikasikan, nggak di sini tempatnya, begitu. Karena teori yang digunakan, teori yang dikaji berbeda. Ya, teori yang paling jauh yang pernah saya gunakan itu menggunakan jujur aja sosial, begitu ya. Statistik sosial itu yang paling jauh, dan saya terkejut kenapa mendapatkan revisi seperti itu. But it's fine, gitu ya, untuk membuat penelitian komprehensif, tapi tingkatannya bukan S1, begitu. Atau mungkin gini, ada yang Pak, saya high speed detection tapi saya mau review. Ngapain begitu? Kayak mobil tadi, Pak, saya ingin membuat mobil yang cepat tapi bentuknya indah. Ya salah lomba gitu nih. Salah lomba. Kalau emang cepat, ya melok sing cepat gitu. Jangan sing indah. Nek sing indah ya melok sing indah gitu loh. Contoh yang lain lagi, misal Anda punya ayam gitu. Ayam ini berkokok sangat indah. Kuku kuku gitu. Terus kalian lombakan ke ayam petarung, yuk mati ayammu. Gitu. Jadi kita harus fokus. Misal di AI yo AI saja. Pembangunan framework ya pembangunan framework saja. Kalau lari-lari kayak gitu nanti loss of focus namanya. Bagi supervise penguji pasti tahu, oh ini loss of focus, ini pasti jaluk gampangnya lah gitu. Ini saya buka di sini. Jadi untuk kita itu sebenarnya tahu, oh anak ini jaluk gampangnya. Jadi lomba kayak mobil balap gitu ya, tapi dilombakan di yang lain gitu. Boleh, ya gak cocok gitu ya. Boleh ya silahkan, tapi gak cocok begitu. Begitu ya. Begitu. Sebenarnya kita juga tahu kok ya ini gampangane, ini cari gampangnya, ini full AI itu nggak, sehingga kami juga tahu kok, dan ya tahu gitu karena kami yang sudah membaca, kami satu angkatan ya itu membaca mungkin 10 atau 15 atau bahkan lebih gitu uji mahasiswa, jadi kami benar-benar tahu. Kalau di saya jujur saja di KDD ya, di AI itu nggak masalah gitu kalian menggunakan AI untuk penulisan ya, nggak masalah, pakai aja, yang penting kalian paham apa yang kalian omongkan gitu. Contoh nih, ada yang tanya, Pak,
embedding itu apa gitu, terus kalian cari embedding adalah gitu, artinya nggak paham begitu. Kalau paham kita bisa gini, saya tunjukin dikit aja tentang penelitian. Kalau kita paham suatu hal, kita bisa menyederhanakan suatu item. Contoh, eh, Pak, mouse itu apa? Ya, kalau kalian masih membaca mouse adalah, jadi kalian belum paham. Kalau bisa bilang mouse adalah alat bantu untuk menggerakkan kursor laptop, nah berarti Anda memang paham di situ. Gitu aja. Jadi untuk mengetes pemahaman mahasiswa ini saya karena memang sudah selesai ya proposal semua teman-teman, yaitu dengan mencari menanyakan sesuatu yang sederhana. Misal multi attention itu apa? Sebuah framework untuk mengetahui sebuah informasi VKV, VKQ yang menghasilkan output linear gitu. Ya, yang pertama nggak bisa menyederhanakan. Yang kedua, jawaban ngambang ini agak unik teman-teman. Jadi saat ujian proposal itu jawaban ngambang itu contoh deh ya. Kita tanya ke GPT aja guys biar gampang. Chat GPT. Nah, attention mechanism adalah oke. Sekarang kalian baca deh. Attention mechanism adalah konsep machine learning yang memungkinkan model fokus pada bagian tertentu dari input yang memproses informasi, mirip seperti manusia yang memperhatikan hal penting dan mengabaikan yang kurang relevan. Ini AI jelas. Dan nggak ada intinya. Misal dia nulis intinya cara model memberikan bobot impact pada tiap bagian input. Contohnya gini, setelah Anda baca ini gitu ya, kemudian Anda harus berpikir, apa guna attention? Tidak terjawab di sini. Gitu ya. Misal ada 10 data, kemudian kita jadikan inputan attention mechanism, outputnya seperti apa? Nggak ada di sini. Gitu. Ini artinya kalimat panjang dan kosong. Ini saya ajari setelah teman-teman proposal ya. Ini panjang dan kosong, jadi gak ada intinya sebenarnya. Ya, berbeda dengan attention mechanism adalah framework yang dapat digunakan untuk membangun large language model di mana inputannya adalah word yang berupa vektor gitu ya. Jadi memang ada penjelasan detailnya, ada barangnya. Kalau seperti ini tuh nggak tahu gitu. Hampir 90% orang yang menjawab seperti ini terus saya tanyai, saya punya 10 data, pasti dia nggak bisa jawab. Yakin saya, 90% jaminan. Gitu. Jadi kalau Anda belajar menggunakan ChatGPT, Kopas gitu ya, ChatGPT bisa kok mendetailkan ini ya, attention mechanism. Misalkan jelaskan lebih detail. Itu bisa. Jelaskan lebih detail. Kita masuk lebih detail ini bisa. Tapi Anda harus belajar satu persatu. Nah, bentuknya seperti ini. Apakah kalian bisa kopas langsung ke skripsi? Gak bisa dong, gak mungkin kan, harus gak bisa dong. Gitu. Anda harus baca, Anda harus paham begitu ya. Sederhana kok sebenarnya ini. Yang penting Anda mau membaca. Gitu. Jadi ini panjang tapi kosong gitu ya. Ini padat tapi Anda harus menggunakan otak Anda. Kalau nggak digunakan ya nggak bisa. Ya mending saya menggunakan cloud aja gitu ya. Diem pakai cloud gitu ya, lulus. Tapi ditanyai nggak bisa apa-apa gitu.
Gitu, ini saya buka di sini. Jadi yang ini panjang tapi nggak ada intinya. Meskipun dan tulis intinya ini. Sekarang coba gunakan otak kita. Nggak bisa ini tuh. Gitu, nggak bisa. Ya. Ya mungkin gitu aja sih. Oke, sekarang saya ucapkan selamat bagi semua kan sudah lolos proposal gitu ya. Uh, Silahkan revisi, kemudian untuk berikutnya silahkan sidang akhir. Jangan lupa tingkatkan pemahaman karena jujur aja beberapa mahasiswa nggak hanya di KDD ya, tapi di luar KDD juga ada di mana-mana itu sekarang kalimatnya panjang tapi kosong gitu ya, panjang tapi kosong. Ya mungkin dampaknya nggak sekarang sih, kalian merasa oh cepat sekali ini. Iya, tapi rasakan 5 tahun yang akan datang. Coba saja. Kalian akan bisa bertahan sejauh apa. Mungkin gitu aja renungan malam hari ini. Yang penting belajar ya. Menjadi bodoh itu nggak masalah, tapi menjadi malas itu adalah malapetaka. Oke, sekian dari diskusi malam. Selamat beristirahat.